Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raflihan Ramadan dari program studi perbankan syariah. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi saya yang telah saya buat yang berjudul Konsep Fungsi Linear dalam Matematika Ekonomi. Fungsi linear merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang memiliki aplikasi luas dalam dunia ekonomi, terutama dalam analisis biaya, pendapatan, dan permintaan. Selanjutnya, definisi fungsi linear. Secara umum, fungsi linear adalah suatu fungsi matematika yang memiliki bentuk fx sama dengan a plus bx, di mana a adalah konstanta atau titik potong sumbu x, b adalah koefisien arah atau gradien, dan x adalah variabel bebas. Dalam konteks ekonomi, x sering mempresentasikan jumlah unit barang, dan fx bisa saja melambangkan total biaya, pendapatan, atau fungsi permintaan. Selanjutnya, contoh dalam ekonomi. Misalnya, fungsi biaya total atau total cost dari suatu perusahaan adalah TC X sama dengan 500 plus 20X. Di sini, 500 adalah biaya tetap, 20 adalah biaya variabel per unit, dan X adalah jumlah unit yang diproduksi. Fungsi seperti ini sangat berguna untuk menentukan titik impas atau break even point dan menganalisis efisiensi produksi. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi linear. Fungsi linear memiliki beberapa sifat yang penting dalam aplikasi ekonomi. Di antaranya, yang pertama, hubungan proporsional antara variabel x dan fx. Yang kedua, grafik berupa garis lurus. Yang ketiga, kemiringan garis atau slope mencerminkan perubahan marginal. Dan yang keempat, sifat deterministik atau artinya tidak melibatkan ketidakpastian. Sifat-sifat ini membuat fungsi linear sangat ideal digunakan untuk analisis dasar sebelum melibatkan model-model non-linear. Selanjutnya, fungsi permintaan dan penawaran linear. Fungsi linear juga digunakan untuk mempresentasikan permintaan dan penawaran. Contoh fungsi permintaan, QD sama dengan 100 min 5P. Fungsi ini menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah permintaan akan turun sesuai hukum permintaan. Atau sebaliknya, fungsi penawaran bisa berbentuk QS sama dengan min 20 plus 10P. Dengan menyusun kedua fungsi ini, kita bisa menemukan titik keseimbangan pasar. Selanjutnya, visualisasi grafik. Berikut adalah visualisasi grafik dari fungsi permintaan dan penawaran linear yang tadi telah saya sebutkan. Kita bisa lihat bahwa titik perpotongan antara dua garis tersebut merupakan titik equilibrium, yaitu saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Visualisasi ini tidak hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, aplikasi dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik ekonomi, fungsi linear digunakan dalam berbagai keputusan. Di antaranya, yang pertama menentukan titik impas atau break even analysis. Yang kedua, menganalisis sensitivitas harga terhadap permintaan. Yang ketiga, membuat proyeksi biaya dan pendapatan. Dan yang keempat, optimalisasi produksi
dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap fungsi linear sangat penting dalam manajemen dan ekonomi. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa fungsi linear merupakan alat matematika sederhana namun sangat kuat dalam analisis ekonomi. Ia digunakan dalam berbagai aspek, mulai dari biaya, pendapatan, hingga permintaan dan penawaran. Pemahaman yang baik terhadap fungsi linear akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan terukur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.